oleh-oleh sagu Depok, Bekasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Kamis 14 Juli tahun 2022, anggota DPR RI Komisi 7 Hajah Nur Azizah Tamhid bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menggelar pelatihan aneka olahan pangan sagu di Kota Bekasi. Pelatihan tersebut bertempat di Haris Convention Center, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Sekarang kita bersama Bapak Saifuddin. Beliau selaku Ketua BPJE ya Pak ya? Siap. BPJE itu apa tuh Pak, panjangannya tuh? BPJ itu bidang pemberdayaan jaringan ekonomi. Oh, ini merupakan bagian bidang dari salah satu bidang di DPD PKS Kota Bekasi. Oh, dari PKS ya. Oke. Berarti ini kegiatan memang digagas oleh BPJE sebagai apa? Dari PKS-nya gitu ya, Pak ya? Ya, jadi ini kan awalnya adalah program dari anggota DPR RI ya, Komisi 7 Ibu Nur Azizah Tamhid, yang kebetulan bermitra dengan BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang salah satu programnya adalah melakukan pembinaan berkaitan dengan sosialisasi hasil riset teknologi khususnya di bidang pengolahan pangan ya, agroindustri, yang kebetulan bisa aspirasi ini bisa difasilitasi untuk diadakan di Kota Bekasi dan Depok. Jadi khususnya alhamdulillah pada hari ini dari Ibu Nur Azizah, anggota DPR RI Komisi 7, fraksi PKS, kemudian mengajak kami di bidang BPJE yang memang kita support untuk pengembangan UMKM di Kota Bekasi khususnya. Oke, ini pesertanya ada berapa banyak nih Pak? Ya, total peserta memang kita batasin ya, karena memang sebenarnya antusias yang daftar banyak banget, tetapi kapasitas ruangan dan sebagainya ada 100 orang. 84 peserta dari Kota Bekasi dan 16 peserta dari Kota Depok. Oh, gabungan ya? Gabungan. Bekasi dan Depok. Betul. Oke, terus acara sampai kapan dan apa target ke depannya? Ya, acaranya diadakan pada hari ini dari tadi jam 8, setengah 9 ya, sampai nanti hari ini jam 17, Oh, jam 5 sore. Seharian ya? Seharian ya. Target ke depannya untuk apa nih Pak? Apakah akan ada pembentukan kelompok dan... Betul, jadi targetnya memang kebetulan peserta ini rata-rata sudah berkecimpung di bidang UMKM ya, di bidang UMKM. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kadis, rata-rata sudah punya NIB dan menjadi binaan dari Dinas Koperasi UMKM di Kota Bekasi. Targetnya adalah para pelaku UMKM di Kota Bekasi ini lebih punya banyak pilihan, punya banyak variasi produk khususnya di olahan makanan yang berbasis sagu ini, yang nantinya harapannya dengan ilmu yang didapat, dengan keterampilan yang dilakukan dalam pelatihan tadi, itu memberikan skill dan manajemen yang baik untuk menjadikan produk olahan sagu yang nanti variasinya cukup banyak sebenarnya, itu menjadi bagian dari produk unggulan di Kota Bekasi. Meskipun sagu asalnya bukan Kota Bekasi, di wilayah lain, tetapi dengan kemampuan dan skill dan teknologi apalagi tadi yang diberikan nanti dari BRIN, itu memberikan dampak munculnya produk-produk unggulan di Kota Bekasi. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak, sukses selalu. Terima kasih Kegiatannya. Pelatihan ini dimulai dari pukul 8 pagi hingga sore hari. Selain materi dari pembimbing, ada juga praktek pembuatan olahan sagu. Sekarang kita langsung terhubung dengan panitia pelaksana kegiatan pelatihan bahan pangan berbasis sagu yang merupakan program dari DPR RI. Langsung saja kita tanya beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Muhammad Romli. Acara dalam rangka
program turunan ya dari DPR RI ya. Siap reses DPR RI. RSS DPR RI, Ibu Nur Azizah. Nur Ya? Azizah Tahmid. Oke, ini mengambil tempat di Kota Bekasi dan Bapak selaku pelaksana panitia di lapangan. Ada berapa banyak peserta hari ini, Pak? Ya, target hari ini yang terkumpul 96. 96. Dari 100, ya harusnya yang hadir 100. Oh gitu ya. Ya, kita Ini seat ada 100 sebenarnya. dari mana saja nih peserta, Pak? Hampir dari seluruh kecamatan di Kota Bekasi dan 5% dari Depok. Oh gitu. Jadi gabungan dengan Depok Gabungan Depok sama Bekasi. ya. Nah, terus sampai jam berapa acara ini berlangsung? Acara sesuai dengan rundown kita sampai pukul 17. Sampai 17. 17. Ini banyak materi yang Panjang banget ya. banyak Nah, banget, ini banyak bentuk pelatihannya apakah cuma menyampaikan konsep produk tadi atau ada nanti demo-demonya gitu, Pak? Ya, sekarang juga lagi pemateri pertama perdana Pak Yana, dan berikutnya juga ada demo. Demo bagaimana sagu menjadi produk-produk olahan yang itu sangat diminati oleh masyarakat Bekasi, insya Allah. Terus nantinya peserta ini akan diarahkan kemana, Pak? Apakah ada kelompok yang nanti akan Ya, dibentuk? insya Allah kita tidak sampai di sini saja, tapi tindak lanjut dari acara pelatihan ini kita akan membuat kelompok-kelompok kecil di setiap kecamatan. Bagaimana ibu atau bapak-bapak yang mau usaha berbasis sagu, pengolahan sagu, sehingga olahan sagu ini juga bisa dijual dalam bentuk produk makanan jadi. Oh gitu. Tuh, ini menarik. Menarik ya. Nanti dari sisi marketingnya juga dibantu ya, Pak ya? Sangat kita dibantu bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain, dalam hal ini BPJE dengan resesnya Ibu Nur Azizah, juga kita akan bekerja sama dengan komunitas bisnis lain. Ada Mumin Mamin Bekasi, apakah memang dengan Genpro-nya atau komunitas-komunitas lain yang berbasis UMKM. Kita akan kerjasama. Jadi lebih meluas lagi nanti meluas ya, lagi nggak nanti. cuma di Bekasi, bahkan ke Betul, Depok ya. betul. Oke, keren sekali nih. Ini pembicara selain dari DPR RI, dari mana saja, Pak? Ya, DPR RI tentunya dari pemerintah, dan ini BRIN sebagai peneliti ya. Ini perubahan dari berbagai lembaga ini, berbagai lembaga penelitian. Kalau tidak salah tadi ada 13 kementerian, lembaga riset yang digabung ke BRIN. Jadi ini sangat menarik untuk baik itu pemula maupun yang sedang berusaha yang nantinya akan usaha berbasis sagu ini. Kalau gitu peserta ini mereka sudah punya usaha makanan atau Ya. belum nih? Ada sebagian besar setelah kita rekap, itu hampir 30% sudah pengolahan makanan. Mungkin ada empek-empek atau apa yang dari sagu dan lain sebagainya. Jadi tinggal nanti dikembangkan lagi. Yes, betul, Pak. Peserta pelatihan dari wilayah Bekasi dan Depok ini didominasi oleh ibu-ibu terlihat antusias mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Sekarang kita jumpai peserta pelatihan olahan sagu yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, Saya Suli Anjernawati. Siti Julaiha, saya Siti Fatimah. oke, Ibu ini hadir di acara pelatihan aneka olahan pangan sagu. Apa sih yang menarik, Bu, dari temanya saja tentang sagu? Kesan pertama saya yang menarik adalah ternyata sagu itu yang saya tahu selama ini hanya berupa cireng atau diolah menjadi empek-empek. Ternyata Masya Allah ya, ternyata banyak sekali aneka olahan sagu yang dalam bentuk yang lain lagi gitu, yang mana itu bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga, insya Allah. Artinya nanti variasi makanannya akan lebih banyak, Ya, sehingga akan lebih bervariatif lagi. minat masyarakat juga akan tumbuh gitu ya, Bu ya. Ya, Selama ini sagu untuk apa saja sih, Bu, yang Ibu tahu? ya itu tadi ya, dari cireng Cireng, sama empek-empek. pempek ya. oke. Terus kalau anak-anak bikin slam. Nah, terus sekarang jadi apa nih tambahan informasinya? Ternyata bisa buat brownies. Oh, terus bisa buat brownies sagu. Kue kering apa yang kayak roll itu ya? Oh, Itu gitu. kalau di kampung sih namanya kue cepit, opak capit ya, itu kalau di Yang Jawa. menarik lagi bisa juga tadi ya, bisa jadi beras.
mengganti Nasi. Nasi, Oh iya. gitu ya. Nggak kenyal nanti digigitnya. Itu yang menarik. Kita juga lagi belajar. Oh. Tadi yang perlu dipahami juga oleh masyarakat kan ternyata bedanya sagu sama tepung tapioka itu tadi ternyata ada bedanya. Oh beda ya. Ke masyarakat yang kita pahami selama ini kita kalau membeli menyebutkan tepung sagu itu dikasihnya kadang tepung tapioka. Oh bedanya apa? Tepung tapioka Padahal bahannya beda. apa? Tapioka itu kan dari singkong. Singkong. Oh singkong. Ya. Kalau Kalau sagu ya sagu. Pohon sagu. pohon sagu. Iya. Oh, Nah, oke. seperti itu ternyata pemahamannya selama ini Di masyarakat. ya salah gitu. Kadang kita ya udah sama belinya tepung sagu ternyata beda banget. Nah, ini alhamdulillah merubah ya jadinya mindset kita tentang sagu gitu. Mengeksplor Jadi tahu lagi juga gitu ya, ya. Bu, ilmu ya. Dapat ternyata. ilmu baru kita hari ini. Baru Nah. tentang ilmu sagu ini ya, Iya. belum yang lainnya. Nah rencananya nih ibu-ibu semua mau bikin produk apa kira-kira nanti? Kalau saya melihatnya yang lebih praktis brownies. Brownies Ya. ya. Setuju. Nah Kalau saya karena asalnya dari Lampung berdekatan dengan Palembang, mungkin kan memang sering kita bikin PMP ya Pak. PMP ya. Inovasi ternyata tadi juga banyak selain PMP dan yang cireng tadi itu kita bikin kue semprong itu loh tadi. Oh gitu. Cuman mungkin agak sulit, tapi olahan menarik gitu ya, Iya. untuk Inovasi baru banget juga dan itu itu. bisa kita nilai jualnya ada. Oh. Nilai jualnya. Nah terus harapan kedepannya nih dengan pelatihan seperti ini kan sangat bagus ya difasilitasi oleh pemerintah dan dari DPR RI. Harapan kedepannya apakah pengen ada pelatihan yang berkelanjutan Lebih sering. atau ada kelompok usaha yang nanti bisa fokuskan untuk berbagai kegiatan? Kalau saya melihat tadi juga dari paparan sambutan di awal ya, ada juga dari ini ya yang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, saya tertarik dengan untuk itu diadakan pelatihan kembali kemudian dibentuk KUB, kelompok usaha bersama. Betul. Artinya karena saya melihat di di Bekasi ini yang benar-benar ikonnya oleh-oleh itu masih belum banyak gitu kan Belum ya. banyak ya, Jadi ini betul. menjadi variasi baru untuk oleh-oleh Kota Bekasi dan nanti bisa menjadi produk unggulan. Iya kadang Oleh di Kota orang kalau ke Bekasi. Bekasi oleh-olehnya apa ya bingung Nah, gitu ya. Betul. Oke. Belum punya Belum punya. spesifik yang untuk dijadikan oleh-oleh ya kalau menurut saya Bekasi gitu ya. Iya. Kadang karena mungkin dari berbagai ini, jadi oleh Bekasi itu masih belum bisa dikatakan dari daerah Bekasi. Mungkin kalau Jawa punya apa, Lampung punya apa, Padang punya apa, tapi kalau untuk khusus Bekasi itu kadang kita masih ngambang kalau masih untuk ngambang, memberikan ya. oleh-oleh yang spesifik gitu. Oke. Nah kalau ibu-ibu sendiri tahu acara ini dari mana dan ibu sendiri asalnya dari mana nih? Ya. Kalau saya taunya informasi dari ini ya BPJE Kota Bekasi ya, dari DPD PKS. Kemudian saya dari BPKK DPC, kemudian alhamdulillah ibu-ibu interest juga gitu ya untuk belajar, yang mana nanti dari hasil belajar kita hari ini juga akan kita berbagi ilmu lagi kepada saudara-saudara kita yang lain, khususnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Medan Satria. Oke, kalau ibu? Saya kebetulan dari PL Group Women Entrepreneur Wah. Genpro. Gitu. Jadi alhamdulillah komunitas Women Entrepreneur Genpro pun punya banyak perempuan yang punya usaha olahan makanan gitu. Mudah-mudahan ini juga jadi alternatif tambahan ya untuk produksi mereka. Iya. Kalau ibu? Kebetulan dapat sama seperti beliau, dapat dari BPJE. Itu, dan saya mewakili dari Mustika Jaya. Kebetulan saya dari BPKK DPR Mustika Jaya. Tadi ada beberapa teman, ada 3 orang untuk mewakili. Oh jadi ini perwakilan dari masing-masing wilayah ya, Kota Bekasi. Kecamatan ya. Oh gitu, oke. Dan komunitas juga ya Bu ya, tadi ada Ya, Genpro ada ya. komunitas pengusaha ya. Wah luar biasa, keren. Oleh-oleh sagu dari Kota Bekasi. Yes, yes, yes.